Bismillah. Bismillah. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلب أن يرضى إلى تعالى بكلمة محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وحبيبه الكرام إلى جميع المرسلين والملائكة والمقربين وإلى جميع تابعين وإلى جميع ما إله والأولياء إلهنا ما كانوا إلى المحدثين المفسرين خصوصا شيخ الإمام الطبري وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ فخر الدين الرازي وشيخ إمام القرطبي وشيخ إمام ابن كثير وشيخ جلال الدين المحلي وشيخ جلال الدين السيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ إمام الشافعي وشيخ إمام الشوكاني وشيخ محمود الألوسي وشيخ نووي البنتني وشيخ أحمد بن مصطفى النوري وشيخ ظاهر بن عاشور وشيخ متولي الشعراوي وشيخ طنطاوي وشيخ وكاشويني وشيخ محمد علي يوسفوني وشيخ قريشيان وحوشان لكي بشري مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا شولي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken wingi dereng tutup tasik teng ayat 160 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al'adzaba innal quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul 'adzab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ومن الناس wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa man utawi wong yattakhidhu kang agawe supaya siman min dunillahi saking saliyane Allah andatan ing pira-pira kang nyekutoni yuhibbunahum padha demen supaya man hum ing andatan kahubbillahi kaya demene ing Allah walladzina dene utawi wong-wong aman kang padha iman sebesi alladzina iku asyaddu luweh banget apane hubban demene lillahi marang Allah walau yara lan lamun weruh sapa sing weruh alladzina wong akeh zalamu kang padha zalim sebesi alladzina iz yarawna nalikane weruh sebesi alladzina al-azaba ing siksa annal quwwata setuhuni kekuatan iku lillahi kagungane Allah jami'an sakabehane wa anna Allah lan setuhuni Allah iku syadidul azabi banget siksane iz tabarra nalikane lebaran sapa alladzina wong akeh Itabaran nalikane lebaran sapa alladzina wong akeh utubiu kang den anut sebesi alladzina minal ladzina saking wong akeh ittaba'u kang padha anut sebesi alladzina wara'u lan padha ningali sebesi alladzina al-azaba ing siksa wa taqatta'at lan pedhot bihim kelawan alladzina apa asbabu pira-pira pertalian wa qala lan padha ngucap sapa alladzina wong akeh ittaba'u kang padha anut sebesi alladzina law annalana menawa iku keduwe ingsun karrotan utawi balik fanatabarra'a mongko lebaran sapa ingsun minhum saking alladzina tubiu kama tabarra'u kaya oleh lebaran sapa alladzina tubiu minna saking ingsun kadzalika kaya mengkono-mengkono yurihim meruaken ing alladzina tabau sapa Allah a'malahum ing pira-pira amali alladzina tabau hasaratin ingkang ngerugiaken alaihim ing atase alladzina tabau wa ma hum lan ora ana utawi alladzina tabau iku bi kharijina padha metu kabeh minan nari saking neraka
Utawa syarahipun 905 tanda-tanda wujude lan maha tunggale Allah taala iku wis terang banget. Semono uga isih ana sebagian saking menungso kang padha nganggep pangeran saliyane Allah taala. Yaiku berhala-berhala kang sejatine ora manfaati lan ora ngodoroti. Sebagian menungso mau demene marang berhala-berhala kaya demene marang Allah taala. Nanging wong-wong mukmin sejati demene marang Allah taala ngungkuli demene wong-wong mau marang berhalane. Jalaran wong-wong mukmin sejati ora bakal pindah pangeran senajan ing waktu kang kepriye wae. Yen wong-wong musyrik senajan biasane mundi-mundi marang berhalane lali marang Allah taala, nanging yen wis terjepit dheweke padha tinggal berhalane nuli eling marang Allah taala. Wong-wong kang padha zalim padha nyembah berhala iku lamun dheweke padha weruh anane siksa kang bakal ditampa lan weruh yen kekuatan-kekuatan kabeh iku kagungane Allah taala dhewe lan Gusti Allah taala iku banget siksane, wis mesti padha geter lan ora padha wani nyekutaken berhala karo Allah taala. Yaiku ana ing dina kiamat nalika kepala-kepala kang padha dianggep punden padha lebaran saking wong kang padha anut nalika ana ing alam dunya. Ora ngakoni yen disembah lan ora ngakoni nyasaraken. Karo-karone kang dienut lan kang manut wis padha weruh hebate siksane Allah taala. Lan hubungan cara dunya kaya hubungan famili lan hubungan sanak wis pedhot. Nalika iku dinane nafsi-nafsi padha golek slamet dhewe-dhewe. Ana ing waktu kang genting iku wong-wong kang maune anut-anutan padha ngresula. Oh, mbok yo aku iki bisa balik maneh marang alam dunya. Aku ora bakal anut marang wong-wong kang maune padha tak anut. Nanging waktu saiki ora padha nglakoni kaya oleh wong-wong mau padha diweruhaken banget siksane. Uga Allah taala meruhaken marang wong-wong mau ing amal-amal kang ala-ala kang banget oleh digetuni. Lan wong-wong mau ora padha bisa metu saking neraka. Ayat 905 wingi niki sampun kula terangaken tapi dereng tutup. Di pertengahan terus keterbatasan waktu sampun 45 menit terus berhenti di tengah jalan. Wa minan nasi, dan dari manusia, di antara manusia man ada orang-orang yang tahizu yang menyembah min dunillahi selain Allah. Min dunillahi selain Allah anda dan ini mriki dimaknani sebutnya keingkang nyebutoni wingi sampun keterangaken anda dan itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berhala, ada yang mengatakan pemimpin-pemimpin mereka. Insyaallah mungkin dibahas malih. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Walau yarul ladzina dzalamu idz yarawnal azaba, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui bahwa mereka melihat siksa, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan bahwa Allah amat berat siksanya. Ayat 165 niki tasih enten hubungannya dengan dua ayat sebelumnya. Bahwa ini mana sebab enten hubungannya dengan apa yang mau saya terangkan lagi. Tengah ayat 173 Allah menekankan bahwasanya wa ilahukum ilahu wahid. Menekankan tentang tauhid. Lek Allah itu esa. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Pada saat itu orang-orang musyrik, karena dia mempunyai kebutuhan yang banyak, maka dia memerlukan Tuhan yang banyak, sehingga dia gawok orang-orang musyrik itu heran kalau Tuhannya orang Islam itu ilahun wahid. Lalu turunlah ayat 163 niku mang.
Lalu kalau barani teng ayat 164 orang-orang musyrik niku nyuwun bukti lek pancen ilahun iku wahid wa ilahum ilah wahid iku lek pancen bener aku njaluk bukti bukit sofa itu dadekno emas. Sesungguhnya sebenarnya Allah niku sampun merestui, sampun maringi. Kanjeng Nabi sampun didhawuhi kali Gusti Allah, inni mu'tihim, sesungguhnya aku akan memberikan mereka. Tapi walakin in kafaru ba'da dzalika adzabtuhum adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Tapi lek wis tak kei gunung Sofa itu menjadi emas tapi kok kufur maneh marang aku, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada makhluk di alam semesta ini. Tapi Kanjeng Nabi dengan segala ketawaduannya, dengan segala rasa sayangnya, Kanjeng Nabi untuk memarang Gusti Allah, Rabbi da'ni wa qaumi fa'atuhum yauman biyaumin. Ya Allah, biarkan saya dan kaum saya, biarkan saya berdakwah pada mereka hari demi hari. Lalu turunlah ayat 164 yang menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahas. Lah, sesudah wa ilahum ilah wahid, pangeran itu siji. Tunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah. Tapi jek ono ae di antara manusia, nggone ayat niki, mayyattakhidhu min dunillahi andada. Mereka mengambil menyembah Tuhan selain Allah. Dan itu ternyata tidak hanya terjadi sejak zaman ayat ini turun, bahkan sampai sekarang pun itu banyak di antara manusia yang ada di dunia ini itu yang menyembah selain Allah. Beberapa pertemuan insya Allah sampun duka teng juz kali napa teng juz setunggal. Kula menyampaikan sebuah fakta sudah saya sampaikan sebenarnya teng yang tinggi, tapi untuk mengingatkan kembali saja. Ada sebuah fakta yang mencengangkan yang mana mungkin gak kabeh wong niku ngerti. Karena kita hidup di Indonesia, urip nang Indonesia akeh Islame, apa maneh urip nang kene tangga kanan kiri Islam kabeh, sehingga menyangka Islam itu adalah agama mayoritas di muka bumi. Ternyata anggapan itu salah. Justru penganut agama terbesar di dunia saat ini itu dimiliki oleh Kristen. Kalau balik ini mana sebabnya hubungan dengan ayat ini? Ketika Kanjeng Nabi diutus terus Kanjeng Nabi diturunkan, diberikan wahyu oleh Allah dengan ayat ini, itu banyak sekali yang musyrik marang Allah, nyekutokno Allah, dan itu terjadi sampai sekarang. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah orang Kristen itu 2,513 miliar. Itu cara populasi dengan penduduk dunia itu 32,11%. Tentu ono Kristen, ono sing Katolik, ono sing Protestan. Katolik itu lebih banyak daripada Protestannya, tapi digeneralkan menjadi satu Kristen, gak peduli Kristen Katolik, gak peduli Kristen Protestan, gak peduli Kristen Ortodok. Kalau disatukan menjadi satu Kristen itu, jumlahnya penduduk agama yang beragama Kristen itu lebih dari 2,5 miliar. Itu populasi dunia itu 32,11%. Sementara Islam itu hanya 1,864 miliar. Itu cara populasi persen itu tidak sampai 25%. 24,52%. Itu menunjukkan bahwasanya Islam saat ini itu bukan mayoritas tentunya. Masih banyak sing nyekutokno Allah, nggih. Bahkan memang agama Islam itu agama nomor 2 terbesar di dunia, bukan agama nomor 1. Sing nomor telu justru masih banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan, agnostik, ateis, yang anggap Tuhan ono tapi tidak beragama,
tapi dia berkeyakinan Tuhan itu ada tapi tidak mempunyai agama, itu ternyata jumlahnya banyak. Itu nang dunia jumlahnya 1,193 miliar. Coba sakniki lek jenengan sering ndelok stand up komedi niku nopo coki ya jenenge niku sing stand up itu. Niku seorang yang agnostik, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Itu cara populasi 15,18%. Ternyata Hindu itu ya akeh. Hindu niku akeh. Ternyata Hindu niku 1,161 miliar. 15 sekian persen dari penduduk dunia. Buddha niku nggih akeh. Buddha niku 506 juta, 5,06%. Sing mencengangkan Yahudi atau yang dikenal dengan Yudaisme, itu saat ini cara populasi dunia penganut agama Yahudi, agama Yudaisme itu menempati nomor 11. Jadi kalah karo wong Konghucu mawon kalah. Jumlahnya itu tidak lebih dari 14,7 juta. Sing agama Yahudi sakniki semakin titik. Tapi pusat perekonomian, kekuatan perekonomian mereka yang pegang. Jumlahnya sedikit tapi kekuatan perekonomian dunia mereka yang pegang. Pun kalau terang dari awal-awal Juziji memang orang-orang Yahudi itu memang cenderung eksklusif, tidak mau orang lain itu masuk ke dalam agama mereka, maunya itu mereka itu terkesan eksklusif. Beda dengan Islam, beda dengan Nasrani yang menyebarkan dakwanya. Tapi Yahudi tidak seperti itu. Ini jumlahnya hanya cara populasi dunia itu hanya 0,18%. Artinya apa? Lek ditarik semua penduduk dunia berdasarkan data itu ada 7,7 miliar 7,7 miliar penduduk dunia. Iku sing nyekutokno Allah itu lebih dari 75%. Maksud kula niku ngoten, makanya perlu kula sampaikan datanya seperti itu. Jadi karena Islam secara data itu tidak lebih dari 25% penduduk muka bumi ini yang beragama Islam sing nyembah Allah, itu 3/4 penduduk bumi, 75% lebih penduduk dunia itu ternyata hari ini itu menyekutukan Allah. Kurang dari 25% sing mengaku beragama Islam. Iku pun sing 100% lek teliti maneh guru karuan niku kabeh sembahyang 5 waktu, guru karuan kabeh wis Ramadan poso pepek dan lain sebagainya. Jadi semakin sedikit. Sing ngaku Islam kan kata, cuman apakah dia menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kan dereng karuan. Jadi semakin sedikit. Nah, orang-orang itu semua, terutama orang-orang yang musyrik nih. Lanjutannya ayat. Walau yarul ladzina zalamu iz yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa sesungguhnya kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Ulama itu berbeda pendapat tentang bacaan teman ayat ini. Walau yaro, tafsir atau tadi dikatakan ikhtalafat al-qira'atu fi qira'ati dzalik. Ulama berbeda pendapat tentang bacaan teman ayat ini. Faqara'atu ammatu ahli Madinah wasyam bitta'i. Umume ahli Madinah, penduduk Madinah dan penduduk Syam itu membaca ayat ini bitta'i dengan tak. Walau taro. Jenengan lek tafsir Jalalain, jenengan cek tafsir Jalalain teng griya. Kalau sing gawe Jalalain, tapi kula ngecek teng Jalalain, kula enggak ada Jalalain itu kali dengan percetakan yang beda. Niku keduanya juga memakai tak. Walau taro, enggak walau yaro. Jadi ya ini memang ada yang mengatakan bitta'i, ada yang mengatakan bilyai. Dan tafsir Jalalain itu bitta'i, walau taro. Lek walau taro, maka hitopnya ini karena tak, maka hitopnya ini ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Makanya tenggone tafsir At-Tabari dikatakan walau taro ya Muhammad allazina kafaru wa dzalamu anfusahum hina yarawna adzaballahi wa yu'ayinuhu. Kalau saja engkau dapat melihat wahai Muhammad orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri ketika mereka melihat azab Allah dan mereka mengakui nopo annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Jadi lek walau taro hitopnya itu kepada Kanjeng Nabi. Dan menurut Imam At-Tabari, yang tafsir At-Tabari dikatakan waswabu minal qiraati indana fi dzalika walau taro. Menurut Imam At-Tabari, pun kalau pernah kalau aturaken bahwasanya Imam At-Tabari ini adalah ummahatut tafasir, termasuk salah satu ummahatut tafasir. Ulama sing dijuluki sebagai pelopor ilmu tafsir. Itu Imam At-Tabari. Itu mengatakan bahwasanya menurut saya sing benar itu adalah walau taro. Menurut Imam At-Tabari. Lanjutannya tenggone kitab At-Tafsir dikatakan wa in kana makhrajuhu makhrajal khitabi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makniyan bi ghairu. Senajan ayat niki ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud adalah selain Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu umat-umatnya. Li'anna nabiyya kana la syakka aliman bi annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Karena sesungguhnya Nabi itu tidak ada keraguan sama sekali, dan Nabi itu tahu kalau sesungguhnya segala kekuatan itu adalah milik Allah dan sesungguhnya siksa Allah itu pedih. Cuman umat-umatnya gak kabeh ngerti. Jadi ditujukan kepada umatnya, walaupun khitobnya kepada Kanjeng Nabi. Wa dzalika akharun. Menurut ulama yang lain, walau yaro bil ya'i dengan ya. Jadi diwaca walau taro ya kena, diwaca walau yaro ya kena. Lek walau yaro ya apa maksudnya? Bimakna walau yaro ladzina dzalamu azaballahi alladzi u'idda lahum fi jahannam la'alimu hina yarawnahu fayu'ayinu. Kalau saja orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir itu melihat azab Allah, maka niscaya mereka akan mengetahui ketika mengetahui tempatnya, yaitu neraka jahanam. Tempatnya yang disediakan itu adalah neraka jahanam, dan mereka akan mengetahui ketika menyaksikannya dan mengakuinya. Maksudnya besok ketika dino kiamat. Wa hadhi qira'atu ammatil qurra'i al-kufin wal basriyin wa ahli Makkah. Lek walau yaro itu menurut qira'ah penduduk Kufah, penduduk Basrah dan penduduk Mekah. Sajane nggih mboten perlu diterangno dawa kaya ngeten, tapi karena ini belajar tafsir, maka nggih kula terangno secara detail. Lek walau yaro nggih, lek gawe wong-wong sing tahu belajar nahwu, lek walau yaro maka alladzina itu menjadi fa'il. Dengan tingali walau yaro lan lamun weruh sapa alladzina wong akeh. Tapi kalau posisinya dia menjadi taro, maka alladzina itu menjadi maf'ul. Walau taro lan lamun weruh sapa sira alladzina ing wong akeh. Jadi yo dimaknani kaya ngeten lek nang pondok ngono rada pantes, tapi nang kene nggih kula terangno semampu saya. Pancen nggih kaya ngoten lek kudu nerangno iki. Lek walau yaro iku alladzina menjadi fa'il, lek walau taro alladzina menjadi maf'ul. Nah, kulo nggih kulo gak ngerti di antara panjenengan sing hadir niki biyen ono ya mungkin lah pasti ono sing tahu mondok. Pasti ono sing tahu mondok. Cuman saya tidak tahu mayoritasnya seperti apa. Umpama kula nerangno niki sampean gak paham maksud kula ya wis rungokno ae. Tapi lek tahu mondok, insyaallah jenengan tahu semerap kalau ono syarat ono jawab. Nah, lau tenggone ayat niki itu adalah lau syartiyah. Nah iki belum mang mikir, iki tak terangno tak gak ya iki ya. Iki soalnya sing ngrungokno nggih gak ngerti kula. Iki tak terangno bae kula terangno ae. Lau tenggone ayat niki lau syartiyah.
tapi jawabnya tidak ada, dibuang. Maksudnya ini ngeten. Lafaz syartiyah ini seperti ngeten. Kok bahasa Indonesia? Jika, kok ono jika, itu seharusnya ada jawabnya. Jika itu adalah syarat, jawabnya itu adalah maka. Kalau hal ini mana? Coba bahasa Indonesia, kalau terang bahasa Indonesia, jika itu adalah sebuah syarat, lafaz jika, huruf lafaz jika itu menjadi syarat. Terus ada jawabnya, yaitu maka. Misalnya, jika saya menjadi pemimpin, maka saya akan memberi makan gratis. Misalnya, jika itu ada syarat, maka itu adalah jawab. Dan itu banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Nah, teng mriki lau niku ana syarat, lau itu sebagai syarat, tapi jawabnya mboten enten. Ngoten lho maksudnya. Jenengan tingali walau yaro mboten ana fae mboten enten sak marine lau syarat niki. Jadi teng tafsir As-Sabuni nggih, teng tafsir sing jenenge Safwatut Tafasir karyane Syekh Muhammad Ali As-Sabuni niku diterangaken lau mahdzufun. Lau niki jawabe dibuang. Ailaro au ma yusafu minal huli wal fadhaati. Launya dibuang, launya wonten jawabe sing dibuang. Jawabe napa? Laro au ma yusafu minal huli wal fadhaati. Mereka pasti akan melihat apa yang digambarkan berupa kedahsyatan dan kengerian. Jadi ini jawabin itu dibuang. Makanya lek tenggone jenengan lek buka tenggone tafsir bahasa Indonesia, terjemah bahasa Indonesia, itu enten sing dalam kurung niscaya mereka menyesal. Itu bagian dari jawabnya lau sing bangsa syartiyah niku man. Pun kita lanjutkan. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Pas waya ayat start 105 sing pertemuan sing wingi, itu kan kula sampun jelaskan. Ulama berbeda pendapat tentang lafaz andadan. Ono sing ngomong berhala, ono sing ngomong pemimpin. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan alihatuhum allati kanu ya'budunaha min dunillah. Andadan itu ada yang memaknai yaitu tuhan-tuhan mereka yang mana mereka menyembah pada tuhan-tuhan itu, tuhan-tuhan selain Allah. Ono sing mengatakan sadatuhum alladzina kanu yuti'unahum fi ma'syiatillah. Andadan itu adalah pemimpin-pemimpin mereka yang mengajak, yang mana mereka taat kepada pemimpin-pemimpin itu dan mereka sama-sama bermaksiat kepada Allah. Karena andadan itu ulama berbeda pendapat, maka ulama juga berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ayat ini. Siapa itu alladzina tubi'u minal ladzina taba'u? Ulama beda pendapat. Siapa yang dimaksud yang diikuti, siapa yang dimaksud orang-orang yang mengikuti. Tentang tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, as-sadatu wa ru'usa tabarra'u mimman ittabi'uhum 'alal kufri. Pendapat pertama, sing dimaksud tenggone mriki adalah pemuka atau pemimpin agama mereka melepaskan diri dari pengikutnya dari kekafiran. Ono pemimpin agama, ono pengikut. Ketika hari kiamat, pemimpin-pemimpin agama itu melepaskan diri dari pengikut-pengikutnya. Insya Allah mungkin kalau terangkan. Ada juga yang berpendapat hum asyayatinu al-mudilluna tabarra'u minal insi. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah setan-setan itu yang menyesatkan, melepaskan diri dari manusia. Pendapat yang kedua mengatakan setan-setan yang menyesatkan itu
melepaskan diri dari manusia. Pendapat yang ketiga mengatakan hum amun fi kulli masbu'in. Setiap yang menjadi pemimpin yang diikuti. Jadi berbeda pendapat nggih, sapa wae sing dimaksud iki mang ana sing ngarani pemimpin agama, ana sing ngarani setan. Ada yang mengatakan ya setiap pemimpin yang diikuti itu termasuk nanggone ayat niki. Nah, ayat niki niku menjelaskan tentang hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Itu tidak hanya terjadi di dunia, tapi itu berlanjut nang di akhirat. Kalau kalian ini mana? Ayat ini menjelaskan tentang hubungan seorang pemimpin dan yang dipimpin. Itu tidak terbatas hanya di dunia saja, tapi itu akan berlanjut ketika nanti nang di akhirat. Seseorang yang memimpin mempunyai, kalau gampang mau bahasa umat lah, mempunyai umat. Pemimpin-pemimpin itu mempunyai umat. Umat-umat itu berharap dituntun oleh pemimpinnya menuju surga. Semua umat, semua umat di dunia, umat agama saja itu berharap pemimpinnya itu bakal menuntun dia menuju surga. Ketika dia hidup di dunia, dia mempunyai pemimpin, dia dibimbing oleh pemimpinnya itu, dilalah pas waya mati, pas waya hari kiamat, dia tahu tempatnya ternyata tidak seperti yang diinginkan, ternyata tempatnya adalah neraka. Maka pemimpin-pemimpin itu melepaskan diri dari yang dipimpin. Aku gak melok-melok, aku gak melok-melok. Bahasa sehari-harinya kayak ini. Jadi melepaskan diri pemimpin-pemimpin itu. Jadi coro seseorang, tafsir Al-Misbah karangan Profesor Qasim itu diibaratkan seseorang yang menaiki tempat yang tinggi dengan sebuah tali, ternyata munggah gaya tali, wis tekon ndukur, barang tekon ndukur panggonane tidak seperti yang diharapkan, terus maling ngono tali ini dibedot, maka dia akan jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Yo mati, yo patah tulang dan lain sebagainya. Begitulah gambaran takut taat tenggone ayat ini. Melepaskan diri. Pemimpin-pemimpin itu melepaskan diri dari yang dipimpin. Nah, maka dari itu, kula kali panjenengan itu kudu pinter dolek pemimpin dalam hal ini, pemimpin dalam agama. Sebab nggih kata wong pemimpin agama itu dia Islam, yo tapi alirannya itu sesat. Yo masih banyak kan wong sing yo ngaku nabi, wong sing bahkan ono sing ngaku dadi nabi maneh, mengaku menjadi nabi. Ono sing gak ngaku dadi nabi tapi sholat gak wajib, sholat ping 3, ono sing sholat gaya bahasa Indonesia. Menarik kan ono kaya ngoten iki. Artinya apa? Kita itu kudu pinter-pinter mencari guru, mencari pemimpin agama kita, karena hubungan kita dengan guru kita itu tidak hanya di dunia, tapi itu akan berlanjut nanggone akhirat. Maka niku ono istilah gandolan sarungi kiai. Niku bener. Artinya bener kalau kita mempunyai kiai, terus kita ngaji nang kiaiku, misalnya nang Kiai Hanan, nang Kiai Huda, Kiai Huda Jazuli, nang Kiai sing sepuh-sepuh, Kiai sing khusyuk, kita nyantri teng mriku, kita sowan nang pun kita diakui menjadi muridnya. Hubungan seperti itu tidak hanya berlaku di dunia, tapi itu akan berlaku nanti sampai nyambung nang gone akhirat. Maka nih kudu pinter-pinter dolek guru, kudu pinter-pinter dolek kiai, kudu mempunyai sanad yang jelas, ilmu yang jelas, sebab mereka itulah yang akan menuntun kita ketika hari kiamat nanti. Tentu iki rombongan iki rombongan ini. Seorang pemimpin itu seperti itu.
akan gini ku mak nuntun pengikutnya, nuntun pengikut. Maka dari itu, nggih, kan istilah gandolan sarungi kiai itu benar. Gandolan sarungi kiai, karena mereka itu para guru-guru, para kiai-kiai itu tidak akan melepaskan diri dari kita sebagaimana pemimpin-pemimpin orang-orang kafir yang melepaskan diri dari pengikut-pengikutnya. Seorang kiai, seorang pemimpin sing bener-bener kiai, sing bener-bener alim, sing bener-bener alim alamah itu tidak akan melepaskan diri seperti orang-orang kafir itu. Nah, berlepas diri ini kunopo? Berlepas diri itu tidak mau tanggung jawab atas apa yang terjadi. Aku gak melok-melok, misalnya duduk salahku kayak ngono, itu berlepas diri. Lain jenengan eling wis rada suwe, tapi itu kan semua pada berlepas diri. Ono tragedi Kanjuruhan ya, tragedi Kanjuruhan ada ratusan supporter yang mati. Itu kan tidak ada yang mau bertanggung jawab, semua pada melepaskan diri. Gambarannya seperti itu. Jadi nang akhirat ya kaya ngono, cuma nang akhirat, nang dunia sing melepaskan diri saja sudah banyak. Kerusuhan 98 sampai saiki yo belum terungkap siapa dalang di balik kerusuhan 98. Semuanya pada melepaskan diri. Aku gak melok-melok, aku gak tanggung jawab. Itu adalah gambaran orang-orang yang melepaskan diri. Lanjutannya ayat. Lanjut. Wa ra'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa ra'ul azab, dan mereka melihat siksa. Ulama itu berbeda pendapat sing dimaksud melihat siksa ini apa. Orang-orang kafir itu melihat siksa. Ada yang berpendapat, menurut tafsir Al-Qurtubi dikatakan, qila bitayakunihim lahu indal muayyanati fid dunya. Ketika dia itu melihat siksa, ketika dia meregang nyawa, ketika kami mati, ketika nazak, ketika sakaratul maut, seseorang itu diceritakan itu sudah ditunjukkan tempatnya nanti. Wong kami mati, wong ketika nazak itu ditunjuk. Nah, ya menurut sebuah pendapat itu sudah ditunjukkan tempatnya seperti apa. Makanya ono wong mati sampai mendelik, ono wong mati ketok guyu, marno ketok gak mati ketok wong turu. Itu memang dipendapatkan, gitu, menurut sebuah pendapat, karena dia sudah melihat tempatnya nanti itu seperti apa. Bahkan ketika nyawa masih meregang, dicabut nyawa ini mesti ketokno panggonane. Jadi menurut pendapat yang pertama, mereka melihat siksa, itu mereka melihat itu ketika meregang nyawa. Gak ngenteni kiamat tidak, tapi ketika meregang nyawa itu dia sudah ditampakkan tempatnya nanti ketika di akhirat nanti. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wakilah indal ardi wal musa'alati fil akhirah. Pendapat yang kedua ya meneh pas waya kiamat, pas waya dihisab, pas waya akhirat itu dia akan tahu ditempatkan di mana. Tapi dari Imam Al-Qurtubi dikatakan kultu kilahuma hasilun. Pendapat loro-lorone bener dari Imam Al-Qurtubi. Fahum yu'ayinuna indal mauti ma yushiruna ilaihi minal hawani wa fil akhirati yadhukuna alimul azabi wan nakali. Terus Imam Al-Qurtubi karo-karone bener. Pas wayahe mati meregang nyawa iki wis digetokno azabe. Pas wayahe nang akhirat juga akan ditampakkan siksanya. Jadi seseorang yang akan meregang nyawa, nazak sakaratul maut, itu menurut sebuah pendapat itu sudah akan diberitahukan tempatnya nanti. Tentu ini adalah sebuah perkara yang gaib. Artinya ya kita tidak tahu kebenarannya seperti apa lek gini nazak sih. Nazak baru ngerti, oh ternyata wis dituduh tempatnya kayak gini. Baru nazak baru kita tahu tempatnya.
apa riwayat ini, pendapat ini benar apa tidak. Tapi memang ada sebuah pendapat yang mengatakan seperti itu. Ketika kita nazar, ketika sakaratul maut, kita sudah diberitahukan oleh Allah di mana tempat kita nanti ketika hari kiamat. Ayat terakhir, wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ayat yang sebelumnya, ayat 106 niku menjelaskan tentang pemimpin-pemimpin mereka yang melepaskan diri dari pengikutnya. Maka tenggane ayat 106 itu niki menjelaskan tentang pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya itu menyesal, pengikutnya itu menyesal karena telah mengikuti orang yang salah. Lek kula oleh nyuntuhno, mboten napa-napa kula contohno. Seandainya ada seorang Paus Paulus, itu kan seorang pemimpin agama Kristen, terus kok mati dalam keadaan kafir, Paulus ini mempunyai pengikut yang banyak. Terus Paulus ini mati dalam keadaan kafir, terus ketika hari kiamat Paulus itu melepaskan diri dari pengikut-pengikutnya. Aku gak melok-melok, itu tutut salahku, salah awakmu melok aku. Kurang lebihnya seperti itu, melepaskan dirinya. Nah, orang-orang sing pengikut-pengikut Paulus, kalau contohnya sing gampang dijangkau, orang-orang yang mengikuti Paulus itu menyesal karena pernah mengikuti dia. Dia mengatakan seandainya saja aku urip maneh, aku pasti tidak akan mengikuti dia. Coro-coro gampangnya tadi, lau anna karrotan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Jadi ini adalah pengungkapan penyesalan orang-orang yang mengikuti pemimpin yang sesat. Nah, tentu penyesalan seperti itu tidak ada artinya lagi, sebab ya wis gak mungkin maneh bali nang dunya, wis kiamat, wis kabeh hisab, tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Nah, permintaan urip maneh kaya ngeten iki, kok saumpama bisa urip maneh nang dunya, itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang musyrik, bahkan orang-orang mukmin pun itu juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan dibayangkan seseorang musyrik niku njaluk supaya urip maneh, terus supaya tidak mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat itu tidak hanya terjadi pada orang-orang musyrik, bahkan orang-orang beriman pun niku juga meminta hidup kembali supaya agar dia bisa bersedekah. Teng surah Al-Munafiqun ayat 10, teng mriku Gusti Allah dawuh, ada seseorang yang menyesal berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ada orang yang berkata dengan menyesal, rabbi laula akhartani, laula teng iki laula syartiyah, balik mana nang keterangan mana. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya saja Engkau mengakhirkan aku ila ajalin qarib, kepada ajal yang dekat. Saumpama jenengan niku berkenan menunda kematianku sedikit saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ono fa'il. Fa ini fa jawab. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, ono fa'il. Fa ini adalah fa jawab. Fa'asoddaqo, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Artinya apa? Kalau orang-orang musyrik itu berharap hidup kembali supaya tidak terjerumus dalam kemusyrikan, supaya gak melok marang
pemimpin-pemimpin yang tersesat itu. Tapi kalau orang-orang mukmin itu berharap hidup lagi agar bertambah menjadi orang yang soleh, agar bertambah menjadi orang yang soleh. Lanjutannya ayat, kadzalika yurihimu wa a'malahum hasarati alaihim. Lanjutannya ayat, kadzalika yurihimu wa a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi penyesalan bagi mereka. Ulama berbeda pendapat tentang lafaz ini sih. Ulama berbeda pendapat tentang lafaz a'malahum dengan ayat ini. Sing dimaksud a'malahum niku napa? Menurut Imam Ar-Rabi, tafsir Al-Qurtubi dikatakan ay al-a'malu al-fasidatu allati irtakabuha fawajabat alaihim biha an-nar. Menurut pendapat Imam Rabi, sing dimaksud amal nang ngene iki niku amal sing elek. Sebab amal sing elek itulah yang membawa mereka masuk ke neraka. Tentu ini bukan dalam konteks orang yang kafir, bahkan orang yang mukmin pun kalau dia berbuat sesuatu amal yang buruk, sementara amal buruknya itu lebih banyak daripada amal baiknya, itu konsekuensinya dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Jadi sing dimaksud nang ayat niki menurut pendapat pertama, a'malu al-fasidatu allati irtakabuha fawajabat lahum biha an-nar. Amal-amal jelek itulah yang membuat mereka masuk neraka. Wa qala Ibnu Mas'ud was-Suddi, menurut Ibnu Mas'ud dan Imam As-Suddi, ay al-a'malu as-sholihatu allati tarakuha fafatathum al-jannatu. Sing dimaksud amal tengene mriki adalah amal-amal yang soleh, amal-amal sing apik yang mereka tinggalkan. Allati tarakuha, yang mereka tinggalkan. Karena amal-amal soleh itu mereka tinggalkan, akhirnya fafatathum minan nar, akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Untuk konteks ayat ini terhadap orang-orang kafir, karena dia tidak mau masuk Islam, akhirnya dia menyembah Tuhan selain Allah, akhirnya dia masuk nanggoni neraka, tidak bisa masuk surga. Kalau di dalam konteks orang-orang mukmin pun bisa, orang-orang Islam pun bisa. Misalnya mawon kok ono wong ngaku Islam tapi gak tahu sholat 5 waktu, gak tahu puasa Ramadan, gak tahu zakat sekalipun, karena dia meninggalkan amal-amal yang baik, yang mana amal-amal itu diwajibkan oleh Allah. Karena dia meninggalkan itu semua, maka itu menyebabkan dia tidak bisa masuk surga. Ayat terakhir, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini adalah gambaran bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini adalah gambaran bagi orang yang mati yang ketika mereka mati itu mereka menuhankan selain Allah. Ini adalah gambaran orang yang mati yang tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Nganggep ono pangeran liya selain Allah, mati dalam keadaan kafir, maka keadaan mereka wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Dan di tafsir Al-Qurtubi dikatakan dalilun ala khuludil kufari fiha. Ini adalah dalil bahwasanya orang-orang kafir itu kekal di dalam neraka. Wa annahum la yakhrujuna minha, dan mereka sesungguhnya mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini adalah dalil kalau orang yang menyekutukan Allah mati dalam keadaan kafir, maka dia akan masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Lihadzil ayah li qoulihi ta'ala wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dalilnya adalah ayat ini dan tenggone surah Al-A'raf ayat 40 temriku Gusti Allah dawuh wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi ayat ini menggambarkan tentang seseorang yang mati dalam keadaan
kafir. Nauzubillah min dzalik, semua nauzubillah min dzalik. Tapi kalau baleni mana keterangan ayat beberapa pertemuan yang lalu, bagi siapa saja yang masih ada la ilaha illallah di dalam hatinya, maka suatu saat lafaz la ilaha illallah itu akan menyebabkan dia masuk surga dan tidak akan menjadikan dia kekal nanggoni neraka. Selama ada la ilaha illallah nanggoni atini, maka selama itu dia tidak akan kekal di dalam neraka. Beda dengan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak membawa la ilaha illallah di dalam hatinya. Pun jika semanten, mugi-mugi tadi keterangan manfaat. Dan mugi-mugi sedaya anak turun kula panjenengan sedaya, kula kalih panjenengan sedaya ditadosaken min ahlil jannah. Nabi khairul hisab, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad rabbil alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi qouli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.